sekitar 30 kilo, 23 kilo. Coba-coba nih alurnya kan. Langsung kita bawa sana, timbang, duitnya masuk, langsung kita bikin nasi. Waktu itu ada satu orang pasien kita, itu punggung itu bolong. Udah operasi itu, sebelum operasi itu kuning, jadi nanah sama darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, welcome back to Akar Channel. Baik kawan-kawan semuanya, para viewers Akar Channel dimanapun berada, kali ini saya punya kesempatan khusus dengan pimpinan Sahabat Cinta Umat untuk membahas salah satu program yang saat ini banyak diperbincangkan, yaitu pengelolaan minyak jelantah, pemanfaatan minyak jelantah, atau kalau di kegiatan kemanusiaannya itu bang, sedekah minyak jelantah. Atau apalah mungkin bahasanya di institut bang, limbah menjadi sedekah. Limbah menjadi sedekah. Terkait dengan kegiatan yang istilah terkait limbah ini, saya melihat ini menjadi satu satu inspirasi baru yang mungkin belum banyak yang tahu terkait bagaimana sih limbah minyak jelantah ini dan apa kegunaan, kenapa masih bisa digunakan, dan mungkin apa yang dilihat dari minyak jelantah ini menjadi potensi dijadikan sebagai sedekah. Bagaimana itu mungkin menjadi pertanyaan dari beberapa orang yang ingin tahu lebih banyak tentang limbah minyak Menjadi jelantah. sedekah. Mungkin dengan Bang Hendy, Baik. dan kita sama-sama mendengarkan lebih detail terkait dengan limbah minyak jelantah. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Saya Hendy, Ketua Yayasan Sahabat Cinta Umat. Baik, sore ini alhamdulillah bisa berkesempatan nih bincang-bincang dengan tim Akar ya. Akar ya. Akar, alhamdulillah. Akar Channel. Akar Channel. Jadi langsung saja ya. Kami memang Sahabat Cinta Umat ini mungkin banyak yang belum kenal kali ya. Iya. Masih nggak familiar apa sih Sahabat Cinta Umat atau SCU gitu ya. Bergerak di bidang apa juga mungkin nggak tahu kan. Fokusnya seperti itu. Jadi Sahabat Cinta Umat ini memang kami yayasan yang bergerak di bidang medis dengan penggalangan dana itu bekerjasama dengan kitabisa.com. Kita tidak ada penggalangan dana atau fundraising istilah dalam dunia kemanusiaan itu melalui media offline, nggak ada. Media offline. Ya, memang awal dulu ada sih kita nyebar kotak donasi ke masjid, tapi habis itu nggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada penggalangan di jalanan atau membuat infak-infak. Nggak ada. Maka mungkin itu tadi Sahabat Cinta Umat nggak begitu kenal. Kami memang sama kitabisa.com dan kita salah satu small NGO di Riau yang bekerja sama dengan kitabisa.com dan berkontribusi besar lah untuk memberikan isu-isu orang-orang dari kalangan tidak mampu yang sakit, yang butuh bantuan. Isu kesehatan. Kita memberikan informasi kepada kita bisa, lalu kita bisa menggalakkan dana dapat dari donatur, lalu diserahkan ke kita dan kita implementasi menyalurkan, bahkan sampai ke pendampingan ke rumah sakit, dan kita juga alhamdulillah punya rumah singgah. Di mana posisi rumah singgah kita nggak jauh dari kantor sini, paling sekitar 30 meter lah kalau ditarik garis lurus. Jadi kita punya rumah singgah. Rumah singgah ini juga sebagai tempat naungan sementara keluarga-keluarga pasien kita yang kita dampingi dari luar kota. Dari luar kota. Mereka gratis tinggal di situ. Hanya saja mereka memasak sendiri, tapi peralatan masak dan alat masaknya termasuk bahan-bahan masak juga kita yang siapkan. Luar biasa. Karena masalah selera. Dan orang sakit tentunya dia tidak bisa makan seperti masakan yang kita beli siap saji ya. Jadi misalnya si ayah yang sakit, si istri masakan. Atau si anak yang sakit, ibunya masakan. Mungkin kalau ada memanaskan air ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mendukung resepan obat mungkin bisa dilakukan di dapur. Bisa. Jadi semuanya insya Allah kita siapkan. Bahkan nanti pun pasien yang dari rumah singgah untuk rumah sakit juga kita akan antar dengan mobil operasional yang kita. Tersedia juga layanan antar jemputnya bang ya? Dalam mobil operasional kita juga nanti kalau kelihatan mobil operasional
warna abu-abu, ada logo Sahabat Cinta Umat Kita Bisa, itu belum operasional kita tuh. Mungkin seliweran, dan sekarang udah mulai nampak di jalan-jalan. Masya Allah, luar biasa. Itu Sahabat Cinta kita yang mendampingi, mengantar pasien. Kalau misalnya mobilnya tidak ada agenda, pas pulang dari rumah sakit pun kita juga akan jemput. Ya, itu perkenalan Sahabat Cinta Umat ya Bang, yang sudah dilakukan. Sudah berapa lama Sahabat Cinta Umat berdiri Bang? Sahabat Cinta Umat ini berdiri di bulan Juni 2020. 2020 sekarang berarti lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Iya. Alhamdulillah. 1 tahun 3 bulan, manfaat yang dirasakan masyarakat yang tidak mampu dalam hal kesehatan sudah banyak. Alhamdulillah kita terbantu ya Bang ya. Lebih kurang sudah ada 80 pasien yang kita galangkan dana dan kita dampingi selama Sahabat Cinta Umat ini berdiri. Iya. Memang program-program seperti ini banyak sekali masyarakat yang bisa terbantu Bang, apalagi yang dari luar daerah. Alhamdulillah. Yang itu mungkin ada proses-proses asesmen yang dilakukan untuk ini, untuk bisa mendapatkan bantuan kesehatan yang dari Sahabat Cinta Umat ini. Bagaimana Bang? Jadi kalau memang informasi orang sakit itu kan kita bisa jadi dari informasi dari teman, kemudian dari media online itu kan ya, termasuk pasien kami yang juga banyak itu dari Indragiri Hilir. Dari Indragiri Hilir ya. Bahkan sampai sebulan 2 bulan ada juga pasien kita tinggal di rumah singgah, karena mereka itu menunggu jadwal kontrol rumah sakit kan, mereka transportasi cukup jauh ya. Tembilahan lebih kurang 7 jam. Kalau misalnya dalam rentang waktu 4 hari atau seminggu mereka harus balik lagi, yang cukup melelahkan dan biaya operasi juga besar kan, makanya mereka sampai menginap berbulan-bulan di rumah singgah kita. Nah, jadi informasi orang sakit ini memang ada dapat itu dari relawan dan juga dari media online. Ada juga dari pasien yang pernah kita bantu, dia mereferensikan atau menginformasikan tetangganya, pemilihnya merasa dia sudah terbantu, jadi juga menginformasikan kepada kami gitu. Jadi tolong dibantu di teman saya, sahabat saya gitu. Ya, luar biasa Sahabat Cinta Umat yang sudah membantu banyak masyarakat di Riau. Sudah 80 belum orang banyak, tapi alhamdulillah sudah 80 orang yang terbantu dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Sahabat Cinta Umat. Dan bukan hanya medis saja, di non medis juga kita ada galangkan dana. Misalnya kayak ada longsor kemarin di Kualeno. Kemudian kita juga ada menggalangkan dana untuk masjid di Pariwijaya, ini Tembilahan. Kemudian menggalangkan dana buat orang lansia juga ada. Jadi isu-isu kemanusiaan yang sekiranya memang perlu kita bantu, ya kita kan galangkan dana di kitabisa.com. Iya, memang. Jadi kemarin saya mendengar ini Bang, mendengar terkait ini minyak jelantah. Kita langsung ke topik Bang. Jadi pasien-pasien yang kita bantu itu diiklankan di kitabisa.com itu kan karena kita bisa ini kerjasama dengan yayasan seluruh Indonesia itu sangat banyak. Iya. Artinya informasi-informasi dari daerah terkait orang yang akan diiklankan dana itu kan akan memasukkan dalam list antrian yang akan diiklankan. Nah, biasanya tuh rata-rata sebulan atau 1,5 bulan, bahkan 2 bulan baru diiklankan oleh kita bisa. Menunggu giliran untuk antrian kan. Jadi mereka ketika kita asesmen, ketika kita bantu, itu mereka juga langsung berasumsi atau berpikiran, ini Sahabat Cinta Umat ini sudah bisa membantu kita secara penuh. Atau mungkin mereka merasa ini pertolongan dari Allah ini untuk membantu kita, mungkin seperti itu ya. Dan tentunya mereka juga berharap sama kita. Jadi ada beberapa pasien yang minta tolong, misalnya dari luar kota, Pak, kami ada jadwal kontrol nih, tapi kami nggak punya uang, bisa bantu nggak transportasinya? Nah, kita selama kita ada, bisa Bu, ya udah kirim nomor rekeningnya, silahkan berangkat. Nanti mereka di sini sama singgah gitu kan. Ada juga pasien kita yang di Rokan Hilir itu digalakkan kita bisa sudah, tapi ternyata nggak, istilah itu nggak winning ini maksudnya itu dana itu nggak terkumpul banyak. Kemudian ya si anak ini sakit kanker otak dan butuh susu formula yang cukup bagus untuk ini ya, untuk dia konsumsi itu supaya bisa bertahan, supaya badannya tetap fit lah ya. Dan dia tuh udah selalu minta ke kita, Bang, ini susu, nama adik itu bilang, Bang, ini susu si adik habis, boleh bantu nggak? Kita ya akan berupaya, selagi kita bisa bantu, kita bantu. Nah, tapi kan kita ngelihat ini semakin banyak. Kemudian orang-orang yang minta bantu kepada kita juga banyak. Bahkan yang bukan di campaign kan pun,
ada yang kita bantu gitu. Misalnya ada orang kita yang di Indragiri Hulu, Bang ini ada lansia duafa, rumahnya begini, nggak ada sembako segala macam, ada kita bantu. Itu kondisional sifatnya, Kondisional. yang ya memang sudah sangat membutuhkan sekali. Mau bagaimana Ya. dengan cara yang dilakukan STU mungkin akan mengusahakan Ya. agar ini si yang membutuhkan bisa terbantu. Ya, Nah, karena kami berpikir begini, kita ya sahabat cinta umat, ketika orang nanti meminta kepada kita, lalu kita jawab, maaf ya Bu, maaf ya Pak, dananya belum terkumpul, dananya iklannya campaign belum digalangkan, atau maaf ya Bu, kita tidak bisa bantu. Itu rasanya saya pribadi itu rasanya nggak puas. Artinya kita di Yayasan Kemanusiaan, dia ada misi kemanusiaan, tapi kita nggak bisa jalankan misi itu. Iya. Saya pribadi ini, saya sakit rasanya tuh. Saya kalau ada orang minta tolong, saya nggak bisa bantu, saya sakit gitu. Ada rasa tertentu. Ada ya, rasa ya? tertentu gitu kan. Yang mengganjal dalam hati ketika orang ingin minta tolong dengan sahabat cinta umat tidak terrealisasi, Ya, akhirnya di hati. mengganjal. Di pikiran juga. Ya, karena mereka meminta kepada kita, itu kan memang Allah yang gerakkan. Allah yang menggerakkan. Nah, kita diberikan peran sama Allah ini, ada di hadapanmu orang yang minta bantu, kau mau melakukan apa? Gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita yang sakit. Kalau saya merasa tuh nggak nyaman, nggak nyaman. Jadi apalagi nama kita yayasannya kan sahabat cinta umat. Nah, ketika ada orang minta bantu, mana cintanya ini? Mana cinta umatnya gitu kan? Nah, jadi saya berusaha selama kas yayasan kita ada, kita akan membantu semampu kita. Semaksimal mungkin dilakukan ya Bang ya. Jadi berdasarkan kondisi itu saya berpikir ini sepertinya kita harus punya kas yang cukup kuat yang bisa merespon permintaan-permintaan pasien-pasien kita. Jangan mereka sampai hampa. Nah, termasuk rumah singgah ini kan butuh operasional juga. Iya betul. Jadi qadarullah, saya ketemu dengan salah satu teman yang menceritakan bahwa ternyata limbah minyak jelantah ini bisa dijual dan menghasilkan. Nah, saya langsung begitu dia cerita tuh langsung connect situ. Ini kayak di jalan dari Allah ini saya. Nah, karena begitu saya berpikir itu, saya langsung diberikan jawaban gitu. Nggak lama, saya memikirkan sesuatu yang saya harus respon cepat, tapi juga harus langsung dikasih jawaban gitu kan. Allah langsung memberi jalan bagaimana kita lebih mudah membantu orang lain. Ya, jadi saya langsung telusuri tuh. Besoknya saya langsung ke perusahaan vendor itu, saya tanya jelas gimana sistemnya, limbah seperti apa, akhirnya harus kita bikin kesepakatan MOU. Dan saya sampaikan kepada tim, ini seperti jalan dari Allah untuk kita lebih kuat, lebih bisa banyak memberikan manfaat buat orang banyak. Akhirnya kita mulai nih, kita mulai berikan dari anak kita, kemudian kita ajak kawan-kawan komunitas, kemudian kenalan-kenalan, sampai alhamdulillah ya banyak juga kayak yayasan sama-sama seperti kita yang ikut kerjasama, kemudian alhamdulillah ada juga perorangan, komunitas, rumah sakit yang udah kerjasama kita. Jadi minyak jelantah dari mereka itu memang ada yang mereka sedekahkan semua kepada kita, ada yang memang mereka menjual. Nah, jadi ada selisih harga tadi, itulah yang kita akan gunakan untuk operasional yayasan dan juga membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Saya langsung trial kemarin tuh, begitu kita dapat berapa kilo kemarin ya, sekitar 23 kilo, coba nih alurnya kan. Langsung kita bawa sana, timbang, duitnya masuk, langsung kita bikin nasi. Waktu itu ada satu orang pasien kita, dia itu punggung itu bolong, udah operasi itu, sebelum operasi itu kuning, jadi nanah sama darah. Wow, itu sampai bernanah kayak gitu udah lama. Udah lama, tapi jalan pun susah. Dan istri ini sering tuh kita, nak, ibu satu hari belum makan, bisa bantu ibu enggak? Suaminya sakit dan beliau belum makan gitu. Kita, apalagi beliau suami tulang keluarga dia belum makan. Kita sebagai anak nih, memang sedih. Ya Allah, saya kalau dengar orang kayak gitu belum makan satu hari itu, saya langsung seperti ditampar tuh. Lo mana aja gitu. Gitu. Jadi saya sedih, saya langsung bilang, dah kirimin ibu itu duit. Gitu. Gitu. Ya, bisa menetes air mata kita kalau saya langsung kayak gini, saya kaca-kaca air mata saya. Jadi mendengarkan informasi. Melihat seperti itu yang ingin kita selalu bisa cepat-cepat. Jadi bapak itu sekarang alhamdulillah udah operasi, tinggal luka di lengannya saja. Nah, itu pun kita juga belikan kemarin kursi roda buat beliau supaya bisa nggak hanya di kamar, nggak hanya baring, tapi bisa juga keluar, hidup udara segar, gitu kan. Kita langsung belikan waktu itu pampers buat beliau dari dana penjualan minyak jelantah.
langsung kita belikan pampers, Iya. kita antar ke pesakit. Jadi memang langsung ketika terjual dan langsung kita informasi supaya memang ngerasakan manfaat itu. Kita tahu, oh begini alurnya udah pas, udah benar nih. Tinggal kita fokuskan, kita seriusin program limbah menjadi sedekah ini bisa masif. Dan harapan kami bukan Pekanbaru, saya akan menggerakkan seluruh Provinsi Riau, insya Allah. Karena harapan mimpi saya itu bisa membantu orang banyak. 12 kabupaten kota ya. Insya Allah. Untuk di Provinsi Riau. Insya Allah. Program yang akan dijalankan Sahabat Cinta Umat, membantu masyarakat yang membutuhkan dalam isu-isu, dalam kesehatan, Iya. pendidikan mungkin, dan membantu ekonomi duafa yang Betul. kesulitan. Dan kalau untuk ngikut program ini, bergabung dengan kami ini tidak sulit. Bahkan jerigen pun kita fasilitasi. Ya, seperti jerigen di belakang ini kan. Ini nih Ada corongnya juga. Jadi mitra-mitra kita yang mau udah tinggal kesediaan saja. Iya. Tinggal akadnya mau dibeli per kilo atau mau disedekahkan semua, ingat akadnya kan. Lalu kita bikin kesepakatan kapan mau dijemput. Iya. Jadi kalau dia misalnya tunggu penuh Pak, nanti kami kabarin. Udah, nanti kita antar jerigen kosong, jerigen isinya kita bawa. Kalau memang dia menjual, kita akan bayar. Tapi kalau niatnya sedekah, kita akan tampung. Kita akan tampung dan kita SCU, doakan. Kita doakan agar beliau yang memsedekahkan niat jelantah dilancarkan rezekinya dan dimurahkan semua urusan. Iya. Serta yang paling utama di masa pandemi ini, Pak, selalu diberi kesehatan. Beri kesehatan, benar. Iya. Kesehatan. Karena Karena alhamdulillah selama di Begat Komunisan ini Allah selalu memberikan kemudahan ya bertemu dengan mitra, ketemu dengan orang-orang yang punya spirit dan semangat yang sama, dan Allah selalu memberikan kami juga kesehatan. Alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah itu nikmat yang paling luar biasa, nikmat sehat. Itu dari niat apa mungkin, Bang? Dari niat ingin membesarkan SCU agar bisa orang-orang yang sakit merasakan kebermanfaatan dari kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dari Sahabat Cinta Umat ini. Niat yang tulus yang Abang miliki sebelum ini membuat lembaga Sahabat Cinta Umat, Allah ridhoi ya? Alhamdulillah. Ya, kayak salah satunya. ini kantor Sahabat Cinta Umat ini kan rumah pribadi saya juga nih. Oh iya. Jadi saya gunakan dulu untuk sementara, saya ngalah tinggal di sama mertua kan. Iya. Jadi ini rumah saya gunakan untuk kantor, ya mudah-mudahan dari sinilah bisa memberikan ataupun menebar manfaat yang seterusnya. Karena saya yakin dari firman Allah itu kan, yang artinya barang siapa yang membantu urusan saudaranya, maka urusannya menjadi urusanku, kata Allah. Iya. Nah, kalau kita udah yakin ya 100% dengan firman Allah, ya udah kita jalan aja. Masa Allah ngecewain kita, nggak mungkin rasanya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, Abang. Dan ya untuk Abang sebagai founder dari Sahabat Cinta Umat, ya menjadi amal jariah kepada orang-orang yang sudah dibantu. Tentunya juga ini menjadi inspirasi kepada orang-orang luar biasa mungkin yang punya kemampuan yang sama, tetapi hatinya belum tergerak. Dengan mendengarkan cerita yang Abang sampaikan, Bang Hendy sampaikan ini bisa menginspirasi kawan-kawan dimanapun mungkin agar tergerak hatinya. Ya, insya Allah, Lebih karena membantu orang banyak. ya kami juga Sahabat Cinta Umat juga merasa kami nggak bisa kerja sendiri. Iya. Kami perlu orang-orang yang support, yang memudahkan jalan kami, mendoakan kami ya. Dan kami sering juga didoakan oleh keluarga-keluarga pasien yang kami bantu tuh, rasanya ya Allah itu nikmat sekali didoakan sama mereka gitu kan. Walaupun mungkin berdoa itu melalui pesan WhatsApp gitu kan, kita membacanya itu, ya Allah ini sudah cukup bagi kami didoakan seperti ini, rasa-rasanya itu udah dapat rezeki yang sangat besar, ya kan, dibandingkan harta segala macam. Tapi doa dari mereka itu ya insya Allah tembus ke langit itu, insya Allah dijawab oleh Allah kan. Nah kita tinggal menikmati aja, tidak akhirat insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang doa-doa itu juga menjadi dukungan emosional untuk tim Sahabat Cinta Umat lebih banyak berbuat kebaikan, dan orang-orang lebih banyak bisa merasakan apa yang diberikan dari Sahabat Cinta Umat. Baik, Bang, ini lebih dalam lagi. Mungkin isu apa yang bisa dibangun dari minyak jelantah ini agar masyarakat bisa berpikir secara lingkungan, atau
ya lebih kepada menginspirasi masyarakat agar masyarakat yang menonton video ini lebih memperhatikan lingkungan seperti Ya. itu. Jadi di program limbah menjadi sedekah minyak jelantah ini ada 5 poin yang menjadi semangat kami dan kekuatan program ini. Pertama, di situ ada anjuran sedekah. Saya yakin semua agama juga menganjurkan untuk berbagi. Ya. Kemudian yang kedua, ada sisi kesehatannya. Karena zat yang terkandung dalam minyak jelantah ini salah satu penyebab kanker. Iya. Kita mengedukasi juga kepada masyarakat, minyak sisa penggorengan ini jangan dikonsumsi berulang-ulang. Ini yang rata-rata Maksimal 3 kali. 2 kali. Saya pernah kali. nanya sama orang kesehatan 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya, setelah itu jangan digunakan kembali. Langsung dibuang atau dimasukkan ke dalam perangkuan. Karena bahayanya bisa menyebabkan kanker ya Bang ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi lingkungan. Biasanya orang kan di rumah minyak jelantah dibuang ke saluran air, ada seperti itu. Ada mungkin di luar dibuang ke parit di depan rumah, ya kan, ada di halaman. Nah ini kan juga dapat merusak lingkungannya. Lingkungan tidak baik Tidak ya, baik. tercemar lingkungan tanah yang berminyak. Berminyak, salah satu penyebab banjir ataupun mampetnya selokan kan Karena air tidak bisa menyerap karena ditutupi oleh lapisan-lapisan minyak yang ada di situ. Jadi penyerapan air tidak lancar. Tidak lancar, betul. Salah satu. Kemudian yang keempat adalah ekonomi. Nah, seperti orang-orang yang mitra-mitra kita UMKM, dia menjual. Nah, ada transaksi ekonomi. Seperti itu. Jadi kebermanfaatan itu ya mereka dapat rezeki, dan kita juga dapat manfaat. Dan orang-orang yang kita bantu juga dapat manfaatnya juga. Yang terakhir adalah sosial. Nah, tadi awal sedekah, nah sekarang sosial itu. Dampak dari sedekah adalah sosial, itu kita berbagi ke sesama. Seperti yang sudah saya lakukan selama ini kan, membantu orang-orang yang kelaparan. Bahkan sempat ada juga yang adu ke kita, token rumahnya tuh mati 2 hari. Rumah dalam keadaan nunggak, beras rumah nggak ada. Wow, itu pening sekali kepala. Single parent, Iya. anak kecil 2 orang. Kebayang nggak bang? Itu, Nah, itu sudah panik, apalagi di ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu dengan 2 orang anaknya, suaminya nggak pergi, kita nggak tahu kabar penjelasannya seperti apa. Nah itu kita juga selagi memang kita ada, udah bantu bayar kontrakannya. Pertama, yang kedua isikan token listriknya. Yang ketiga antarkanlah bahan makanannya bisa dimasak oleh ibu itu sehingga dia dan anaknya bisa makan. Iya. 5 targetan ya Bang ya. 5 poin. 5 poin yang menjadi dasar dari ini sedekah minyak jelantah, dapat membantu sesama. Betul. Nah, esteknya itu Bang ya. Jadi memang begitulah kawan-kawan. Tadi penjelasan dari Bang Hendy kepada kita semua terkait pengelolaan sedekah minyak jelantah yang mungkin menjadi bahan pemikiran kita. Daripada dibuang ya Bang ya. Iya. Daripada dibuang, mending menjadi amal jariah. Amal jariah, yang bisa benar. membantu orang lebih banyak. Betul. Ya, betul sekali. Jadi itu mungkin apalagi harapan-harapan Bang mungkin yang bisa disampaikan terkait diskusi sore ini. Harapan kami ya buat seluruh masyarakat Riau pada umumnya, kami berharap program ini bisa sama-sama kita jalankan, bisa terus bergulir program ini sampai ya minyak jelantah ini kan pasti ada terus ya. Ada terus. Kalau orang masalah pasti ada. Apalagi Riau kan ini sawit banyak nih. Jadi kami berharap ya buat ibu-ibu terutama nih yang akrab dengan minyak jelantah, daripada minyak jelantahnya dibuang, dikumpulkan di rumah atau bisa hubungin kami, nanti jerigen teman-teman kami siapkan, kami antarkan ke rumah. Jadi jangan dibuang Bu, ibu boleh sedekahkan semua ke kami atau ibu mau jual juga kami beli, tentunya dengan harga yang udah kita sepakati. Nanti kalau sudah penuh, ibu tinggal bilang kami tolong minyak jelantah di rumah sudah penuh, lalu nanti kami ganti dengan jerigen yang baru. Nah, jerigen isi kami bawa. Nah, jadi ibu mendapatkan manfaat, rumah ibu tidak ada limbah minyak jelantah, ibu kalau mensedekahkan dapat pahala, ibu kalau misalnya menjual juga mendapatkan pahala, tapi tidak sebesar pahala ketika ibu sedekah, dan tapi juga ibu mendapatkan hasil dari menjual minyak jelantah kepada kami, dan ibu juga sudah
berbagi melalui SCU sebagai perantaranya, berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Dan ibu juga telah menjaga kesehatan karena ibu tidak lagi menggunakan minyak jelantah berulang-ulang. Jadi himbauan kami pada seluruh masyarakat Riau, terutama ibu-ibu, minyak jelantahnya mulai sekarang disayangi, dikumpulkan dan kirimkan ke kami. Kami siap menampung. Mungkin itu. Ya. Jadi sehingga program-program kami, program kemanusiaan dan juga keluarga-keluarga pasien yang kami dampingi dan orang-orang duafa yang kami ada datanya itu juga bisa terus kami bantu. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Bang Hendy yang sudah menyampaikan harapannya terkait dengan pengelolaan minyak jelantah, terkait dengan ini pemanfaatan limbah dari minyak yang biasa kita pakai sehari-hari. Ini lebih ditargetkan kepada ibu-ibu ya, karena rata-rata ibu-ibu yang sering menggoreng ya. Ya, sama satu lagi orang-orang yang misalnya di resto atau di MKM. Oh, satu lagi. Jangan lupa nanti kalau mau ini bisa menghubungi nomor yang Oh, di sini mungkin nanti. Iya, ada nanti ya. Ada. Siap. Baik, mungkin itu bincang kita dengan Bang Hendy selaku pimpinan Sahabat Cinta Umat yang telah memberikan kita inspirasi baru terkait minyak jelantah yang bisa menjadi sedekah dan bisa menjadi tercipta ekonomi baru mungkin ya, tercipta ekonomi baru. Dan dari penyampaian Bang Hendy kepada kita semuanya, jika dijadikan sedekah maka ini orang-orang lebih banyak terbantu, insyaallah. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bang Hendy Sama-sama atas kesempatan yang sudah diluangkan sore ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerdasan kepada para penonton, para viewers Akar Channel dimanapun berada. Dan ini menjadi inspirasi baru Bang untuk para viewers. Dan ya, saya senang sekali nih bisa langsung dengan pimpinan SCU seperti itu. Mungkin itu saja kawan-kawan Akar Channel dimanapun berada. Jika kawan-kawan merasa konten ini bagus, konten ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa like. Dan jika ini informasi penting diketahui kawan-kawan lebih banyak, jangan lupa share kepada kawan-kawan semuanya. Baik, mungkin itu saja. Saya Ahmad Kambaran Putih dan Bang Hendy Gunawan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.